Oleh karena itu kita akan memasuki training hands-on simulation and national discussion class. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan tentunya pada sesi ini akan dipandu langsung, akan dimoderatori langsung oleh moderator yang sangat luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin ini karena nuansanya masih puasa. Akan dipandu langsung oleh moderator yang sangat luar biasa. Dan tentunya berikan sambutan hangat, berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Bapak Emmanuel Eko Haryanto. Pada Bapak Emmanuel, kami silakan. Baik. Semangat siang rekan-rekan? Masih semangat? Masih semangat Pak? Semangat? Banyak yang tengah masih semangat? Capek nggak? Enggak, pas saya capek nggak manis terus kayak gitu? Saya izin mulai rekan-rekan. Saya amat sangat sadar dengan wajah pas-pasan cenderung minus, pantun ini jalan ninja saya untuk diteriaki calon. Saya mulai dengan pantun. Sungguh harum bunga melati, tumbuh di bawah pohon meranti, proteksi kebakaran dari hati, keluarga di rumah menanti. Saya ingin mulai rekan-rekan, menarik sekali. Kita bicara di Indonesia Fire Safety Excellence Award 2026. Tidak hanya tadi sudah dibuka dengan Ibu Maya, dengan Pak Supandi, kita akan lihat rekan-rekan, kita akan panggilkan panelis-panelis yang memang expert di bidangnya untuk berbagi apa saja kita bicara terkait dengan penerapan berkelanjutan terkait dengan proteksi kebakaran. Kita panggil yang pertama Pak Samsul Huda APMSI sebagai Kepala Bidang Pencegah Kebakaran Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Silakan Pak Samsul. Berikutnya Pak Dr. Insinyur Supandi Sarwan Cahya M sebagai Board of Advisory daripada Inosco. Silakan Pak Supandi. Yang ketiga, Pak Awaludin Latif Saubari sebagai Wakil Presiden Direktur PT DSSP Sumatera Selatan. Silakan Pak. Yang ketiga dari MPK 2I, silakan Pak Christopher P. Simanjuntak. Jadi masing-masing izin, nanti masing-masing panelis akan kita berikan kesempatan 50 menit, itu kebanyakan 15 menit untuk memberikan presentasi, nanti 15 kali 4 berarti 60 menit presentasi. Nanti kita lanjutkan kurang lebih sekitar 25 menit untuk kita bicara tanya jawab. Yang pertama saya izin untuk presentasi yang pertama akan dibawakan, saya izin bacakan CV-nya, Pak Samsul Huda APMSI, Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Lahir di Tuban, puluhan tahun yang lalu ya Pak, saya tidak perlu sebutkan tahunnya. Pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan STPDN Jawa Barat, S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama Jakarta. Waktu 15 menitnya kita berikan mulai dari sekarang. Nanti izin 5 menit sebelum waktunya berakhir, saya izin mengingatkan ya Pak. Siap. Oh, silakan. Kita berikan aplaus rekan-rekan buat Pak Samsul. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang dihormati Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini untuk diberi kesempatan oleh Pak Kadis. Tadinya Pak Kadis langsung akan hadir di kesempatan ini karena belum ada Pak Wagub.
program asli dari Indonesia, kebetulan dilahirkan di daerah kita Jawa Timur, sekitar pesisir utara. Tadi juga dibacakan riwayat pendidikan. Sebenarnya saya malu juga Bapak Ibu sekalian berdidik di sini karena banyak suhu-suhu yang ada Pak Denny Andreas, terus Pak Edi Pawoso, ini yang ahli-ahlinya pemadam kebakaran semua, ada Pak Saifulo dan yang lain. Dan kebetulan ini background saya pamong Bapak Ibu sekalian. Dalam hati kebetulan hotel ini saya dulu pernah menjabat lurah di sekitar situ. Beliau baru saya masuk daftar kurang lebih sekitar 3 tahunan. Jadi kalau ilmu daftar yang saya sebut tadi itu yang ahli-ahlinya. Tapi tentunya di dalam kebijakan, hampir lupa kita sudah 107 tahun daftar. Kita semua bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tentunya dalam 110 tahun Presiden mulai dari Undang Lamir sampai sekarang yang namanya bersama kami banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Saya mengambil berpikiran bahwa dulu waktu saya di kampung, kalau misalkan nonton film zaman dulu lah ya, kalau misalkan ada kebakaran, yang diutamakan adalah mobil kentongan datang bawa ember cari air. Berarti kalau menurut saya tugas damkar ini paling tidak, kalau misalkan ada orangnya, tidak ada peralatannya, walaupun airnya banyak, nggak akan berjalan. Meskipun kalau misalkan airnya banyak, ada orangnya, tidak ada alatnya, berarti dia bisa bergerak. Berarti ada 3 item yang harus kita siapkan. Manusianya berarti personilnya, sumber airnya, sama peralatan. Dan nomenklatur sesuai dengan SOTK yang baru, sekarang kita sudah bukan damkar lagi, namanya Gunkarman. Berarti ada penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Untuk penanggulangan, makanya saya ajak teman-teman dengan banyak hal yang sudah kita rencanakan, termasuk yang sudah kita jalankan. Sudah banyak sosialisasi kepada masyarakat, termasuk sudah ada grup yang terbaru untuk nomor 5 tahun 2025 terkait BIPAR, gerakan masyarakat punya apa. Salah satu yang memanggilkan ini Pak Denny Andreas itu berdiri Pak Ibu. Karena apa? Kalau seumpama tidak ada pemberdayaan dari masyarakat, saya pikir untuk keselamatan apa ya, bahasa daerah saya muspro Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan Pak, saya jadi sama. Misalkan Pak ada kebiasaan atau perlombaan, kalau barangnya itu dari pemerintah, kelurahan, oh kita naruh pot di situ sama keberadaan, bagus itu, tapi nggak sampai 2 bulan itu otomatis potnya hilang. Karena apa? Tidak ada kepedulian dari masyarakat yang di sekitar lingkungan itu. Makanya kita gerakkan kebudayaan masyarakat tersebut, melalui gerakan masyarakat berdampak dengan asumsi. Karena api bisa dimatikan, bisa dikendalikan 5 menit ke bawah. Dan kita dalam kita akan sosialisasi kepada masyarakat, kita itu nggak kayak apa, nggak kayak Cina Istanbul. Giliran di telepon langsung sampai juga.
kita butuh waktu. Ya memang sesuai dengan ketentuan. Sejujurnya satu kelurahan itu satu pos. Tapi untuk di DKI baru 60%. Jadi untuk mencapai responden yang 15 menit itu kita agak susah kalau misalkan posnya itu belum ada di kelurahan. Salah satu contoh saya berangkat dari kantor dinas ke sini, saya pikir sekitar 15 menit. Nanti berangkat jam 2 dari sini dari 30. Bayangkan kalau misalkan masyarakat kalau tidak cepat dalam melaporkan kalau ada kejadian kebakaran, makanya sering saya sampaikan kepada masyarakat waktu sosialisasi, apa sih bedanya kalau misalkan bencana banjir dan kebakaran? Kalau banjir, air surut, rumah masih ada. Tapi kalau udah kebakaran, hilang semua. Perlu kolaborasi semua. Kalau kita menghilangkan pemukiman ramah penduduk, berarti untuk pemukiman dalam hal ini ada RT RW sudah bisa bentuk namanya SKKL ya, SKKL dengan lain, termasuk ada kewajiban bahwa satu RT ada 2 relawan mereka, dan nantinya akan kita penuhi bahwa mereka nanti kita kasih, kita gunakan apa, termasuk kita meskipun untuk gedungnya, gedung harus ada SKKD-nya harus lengkap, harus ada strukturnya, ada program kerjanya, dan lain sebagainya. Ini kalau seumpama berjalan semuanya, insya Allah keselamatan itu bisa kita minimalisir. Untuk kebakaran sudah kita sampaikan standarnya satu regu atau tuntas, berarti yang mengawaki satu mobil, satu unit pemadam itu standarnya 6 personil. Tapi sekarang itu satu regu rata-rata sekitar 3 personil. Kita kurang 3. Kalau mau standar seluruh DKI jumlah personil kita sebanyak 11.000 personil. Tapi untuk saat ini baru sekitar berapa Pak Marwan? Sekitar 4.000 ya. Kemarin sudah Pak Gubernur ya, tahun 2025 kita sudah mengadakan perekrutan petugas kurang lebih 1.000. Itu apa ya, persoalan kita Pak, kalau misalkan unitnya ada personil yang kurang, repot juga. Awal-awalnya saya masuk damkar, saya pikir anak saya damkar satu mobil langsung misalkan bisa go, ternyata tidak. Operator tersendiri, untuk penyerang tersendiri. Nah, kemampuannya itu beda dengan kemampuan istilahnya petugas yang lain, karena kita dituntut fisik kita juga kuat, terus skill harus diutamakan juga. Karena yang utama di damkar harus petugas damkar harus selamat, itu kan sebelum menyelamatkan ini harus selamat. Makanya kita mengadakan pelatihan termasuk unit-unit itu sudah kita lengkapi semua, termasuk APD. SOP dengan lain-lainnya itu kita perbaharui. Dan sebentar lagi, insya Allah kalau 2027 itu nanti ada perubahan perda, sudah proses termasuk
Yang ketiga, penyelamatan. Kita ketahui bersama, kalau sesuai data Bapak Ibu sekalian, data kebakaran dengan data penyelamatan itu bisa 5 kali lipat. Kalau misalnya data dalam 1 tahun kebakaran ada 1000, untuk penyelamatan itu bisa 5.000 lebih. Apapun kita kerjakan, Pak. Apapun masyarakat yang melapor ke kita kerjakan. Walaupun kita kadang-kadang di lapangan juga bingung. Terakhir, sama-sama yang lahiran ya? Ada yang lahiran? Telepon kita. Kita datang dulu. Kalau misalkan izin itu kan sudah biasa. Kadang saya nanya, kenapa ya kalau misalkan di rumah sakit, kalau misalkan ada yang tadinya izin gitu, kok nggak bisa laksanakan? Jawaban dari pihak rumah sakit belum dari SOP. Larinya ke kita. Ada remeh juga tidak Pak di dalam apa namanya, kalau sudah tahu Indonesia sudah gampang juga. Jadi hal-hal semua itu ya. Bagaimana supaya masyarakat itu terlayani? Kalau kata Pak Kadis, petugas damkar itu mengisi ruang-ruang yang kosong. Dan kebetulan dan alhamdulillah karena kita 1 kali 24 jam. Jadi mau jam berapapun, mau jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 pagi, kita sedang ada. Karena kita sistemnya 1 kali 24 jam, kalau sistem kerja kan sehari masuk, setengah hari lepas tiket, sehari itu. Jadi kita on. Walaupun di satu sisi kadang ada isi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita lewat dari respon dan 15 menit, itu kadang kita kalau diakumulasi ya, tunjangan kita berkurang. Jadi mau nggak mau, karena kita sering koordinasi dengan masyarakat, pada tugas BNW, kita ajak ke pos. Oh, misalkan lokasi di sini ada kebakaran. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak cepat untuk melapor, berarti kita sudah terlambat datangnya. Karena hitungan responden kita itu dari semenjak telepon sudah berjalan. Mereka tidak ada. Coba, ayo kita ke pos damkar dan perpustakaan. Perjalanan dari lingkungan ke pos damkar kira-kira berapa menit? Wafat. Kalau misalkan itu punya bisa setengah jam. Dan terus udah habis itu rumah. Terus gimana Pak? Kan balik lagi ya. Makanya harus masyarakat itu sendiri yang bisa menangani awal. Mari sudah kita juga biasa kalau pelatihan untuk mandapkan kan pakai karung. Jadi ternyata setelah diteliti pakai karung agak masyarakat agak susah untuk menyiapkan di rumah. Udah pakai handuk saja, karena pasti masyarakat tahu lokasi handuknya ditaruh di mana. Dan rata-rata dia bukan handuk. Jadi kalau misalkan ada kompor peleduk atau apa bahasanya, oh kita tahu handuk. Jadi kita biasakan. Jadi 5.000. Terus untuk hal yang terbaru, sampai saat ini belum ada ketentuan untuk aturan yang terkait. Tapi mau nggak mau kan harus kita jalankan juga cara pemadaman. Pada risikonya sangat tinggi. Risiko sangat tinggi. Kemarin kita juga sudah mengadakan secara sehat. Untuk sementara ada 2 hal yang bisa disampaikan. Yang pertama ada pengaturan lokasi.
upayakan kalau bisa silakan di basement. Nanti untuk duduk harus tahu kita akan di basement. Yang kedua, silakan memastikan apa ya Pak Edi ya? Udah nih, dikelilingi supaya aman. Sama diguyur airnya itu selama 20 menit berturut-turut, jangan sampai berhenti. Karena kalau sedikit pakai roles aja kali ya. apa anggota kita sampingnya harus masuk perkembangan zaman terus kita kan ya warga kepikiran ya ada jalan di atas, ada jalan di bawah, ada MRT, ada LRT, gedung semakin tinggi, gedungnya apa? Berarti peralatan kita sudah kita update. Kita tertinggi berapa? Timbul permasalahan. Jadi jangan misalkan contoh. Ini kemarin sudah kita bahas paling tidak misalkan dari bulan ini untuk tempat parkir yang contoh. Kalau aturan yang lama itu 4 kali 18. Sekarang itu berapa Pak? 10 ya? 10 kali 18. Jadi pemilik-pemilik itu harus menyiapkan 10 kali 18 untuk istilahnya apa ya? Untuk akhirnya tadi. Jadi tatanan kita ke depan permasalahan ini. Terus kalau bisa kebakaran di sini layak pada yang di bawah. Jadi Juli kita harus bisa siapkan. Saya pikir itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak. Pas sekali kita bicara 15 menit sama seperti respon time ketika Damkar dipanggil. Menarik sekali, ada beberapa topik tadi di mana 1 RT 2 relawan kita bicara, berarti ada yang menjadi relawan di RT-nya di sini. Wih, 1, 2, siap. Menarik lagi, terima kasih Pak. Berikutnya juga salah satunya cukup banyak dari Pak ya tantangan. Salah satunya adalah terkait dengan kekurangan personil. Bahkan tadi kita bicara penanggulangan kebakarannya 1000 kasus, penyelamatannya sampai 5.000. Buat saya sebagai netizen Indonesia, kami bicara apa? Hanya ada 2 profesi yang begitu dekat di hati masyarakat. Yang pertama itu satpam BCA, yang kedua itu petugas damkar. Apa saja rekan-rekan kucing nyangkut di pohon saja yang ditelepon kita bicara pasti damkar. Oke, baik. Saya boleh Pak, saya satu pantun untuk Pak Samsul. Duduk di tikar, kaki bersila. Mohon ampun saat bertengkar. Petugas damkar takkan pulang sebesar apapun api membakar. Berikutnya kita panggilkan yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Supandi Sarwan CIRM, S1 Teknik Metalurgi, S2 Manajemen SDM, S3 Doktor Komunikasi. Begitu banyak aktivitas beliau. Yang pertama sebagai Ketua Umum Masyarakat Standarisasi Indonesia Mastan, sebagai founder Dewan Penasihat daripada Indonesia ISO Export Association, dan juga Advisory Board daripada Inospro. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan Pak, 15 menit dari sekarang. Ya. Baik, Bapak sekalian, tetapi perjuangannya bahasanya masih sama juga. Menyambung tadi dari Pak Samsul. Rasanya saya nggak bisa berkata-kata. Ketika kita semua berbicara soal kebakaran, ya saya juga mengalami
berkata bahwa kebakaran itu apa sih? Kebakaran itu kan tidak lain bagaimana terjadinya api atau munculnya api yang sebetulnya tidak diharapkan. Nah, sehingga secara metodologi penanganan kebakaran itu melalui bagaimana terjadinya hubungan antara penghasil panas, baik itu kelistrikan, baik itu gesekan, baik itu tekanan. Contoh, digitalisasi teknologi makin maju. Ini ketika ada yang di Transjakarta, mana Transjakarta ada hadir. Jadi ketika mobil listrik itu masalahnya tidak sederhana. Bagaimana menyimpan apinya? Dan setiap negara ternyata berbeda. Di negara-negara yang di subtropis itu menyimpan apinya berbeda dengan saya kita di tropis. Karena listrik itu bisa muncul karena gesekan atau karena tekanan dari baterai. Nah, contohnya di kemarin yang tadi saya juga sebut Tektronix ya, Pak ini. Itu mungkin yang nyimpan itu merasa tidak berdosa, tapi sekedar nyimpan barang kebakaran kita. Ditambah lagi, tadi kita dengar ya, ini bukan cerita lagi, tapi kenyataan, aktualisasi di lapangan. Satu kendaraan itu ada 6 orang ya Pak. Sekarang baru ada 3 orang. Saya membayangkan SOP dari 6 orang itu sudah dirancang sedemikian rupa. Siapa pegang apa, siapa ya. Ya kalau dulu kan ya, sedikit lah pendidikan militer. Kayak kita mengendalikan artileri Pak. Ya, dari Medan, dari negara. Itu sama. Satu meriam itu kan tidak hanya 1 orang. Ada yang menyiapkan posisi karena apa? Berapa derajat yang dituju. Memang yang paling jauh itu kan 45 derajat, tapi jauhnya berdekatan. Setelah kemudian ada yang menarik batuk. Jadi dia satu meriam besar seperti damkar mobil kebakaran. Nah, kalau kita berbicara masalah sangat selesai, tetapi kita mungkin harus secara holistik. Damkar itu adalah pasukan lapangan yang betul-betul siap melalui teknologi juga. Karena variabelnya banyak. Kalau saya itu variabelnya itu ada variabel alat, variabel orang, variabel membantu alat juga, termasuk apa? Bagaimana untuk menghindari api itu ada beberapa hal yang banyak sekali ya. Ini bukan seperti apa, tapi bentuknya. Jadi pada umumnya ketika berbicara kebakaran, saya mohon kita tuh berbicara di DKI yang boleh dikatakan paling lengkap. Sekalipun variabelnya lengkap, ada apa namanya hidup tinggi, ada perumahan padat, nah ini kan masalah semua. Nah, barangkali kembali bahwa bagaimana kita mengembangkan holistik, bukan hanya masyarakat biasa, tetapi setiap orang yang lewat melihat kebakaran semuanya minimal penyelamatan. Saya baru lihat kemarin mungkin bapak-bapak juga ada yang sama ya. Jadi gedung tinggi itu di Cina itu dibuatkan tangganya ini yang tangga otomatis. Jadi didorong dari dalam apartemen itu didorong dari dalam itu keluar kayak mereka bukan lagi harus cari tangga darurat dari masing-masing itu tinggal buka ditekan keluar tangga bukan orang lagi. Nah ini inovasi itu bukan orang dakar Pak. Mana akademisi, mana pemerhati tadi guys. Jadi pada waktu dengan
dua. Saya orang Indonesia tapi nggak apa-apa. Ini juga bukan hanya bagaimana membantu daftar atau alamat, tetapi bagaimana kita menciptakan ide. Jadi saya harapkan kita bersama, kemudian masing-masing menonjolkan apa keahlian. Dan saya mohon juga Pak, ini kita berbicara Indonesia. Jadi perluan kampanye dari DKI itu kan demikian rupa sekalipun, bahkan saya sangat senang sekali ya ketika Pak Gubernur itu menyampaikan bahwa setiap RT ya Pak yang dikasih Pak Akal ya. Nah ini juga satu ide yang bagus. Yang saya mohon itu kita bersama-sama, jadi kita polisi Pak bersama-sama Pak. Bagaimana daerah-daerah lain, jangankan di luar Jawa, yang di Jawa saja barangkali permasalahannya tidak terlalu jauh berbeda, tapi penanganan penyiapannya begitu. Nah jadi saya harapkan ya saya hanya sebagai asosiasi, hanya sebagai kelompok orang-orang yang bukan pengamat ya, tapi kita tahu kan harus bagaimana. Gimana pada waktu Pak Chris, apakah minta juga bantuan kita kepada DKI, pola-polanya bisa disebarluaskan. Mungkin kita sebagai masyarakat kita mencoba lah memperluas pengetahuan itu, baik bagaimana terjadinya api itu lahir, kemudian baru penanggulangan, bagaimana segala itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Saya mencoba karena waktu ini kan mau buka, jadi saya tidak panjang ya untuk mengingatkan. Saya hanya mengatakan hal-hal pertama bagaimana masyarakat mengenali cara memasukkan charger. Kan sekarang HP juga menjadi sumber kebakaran juga ya Pak. Mobil listrik yang dikatakan kita banggakan juga menimbulkan kebakaran, dan itu semua harus dijawab. Ya dijawabnya tidak dijawab, itu saja. Tetapi kita bersama masing-masing punya peran, bahkan individu-individu di sini juga. Jadi pembudayaan secara dia berarti baik sekolah. Nah kalau ke sekolah sudah mulai ada program ya. Nah barangkali hal itu diperluas. Mungkin nanti bersama-sama dengan petani, bersama-sama dengan orang industri, jangan dikira. Karena sekarang alam ini bukan hanya kebakaran, gempa bumi bisa menimbulkan kebakaran. Bahkan ya kemarin di kebetulan saudara saya di Aceh terjadi berbagai hal ya yang menimbulkan kebakaran, bukan hanya air juga bisa menimbulkan kebakaran. Yang tekanan segala macam muncul yang tidak. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Siap, masih 3 menit. Siap, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus saudara. Terima kasih banyak. Menarik sekali. Cukup banyak disinggung. Salah satunya saya sepakat sekali dengan Pak Supandi. Salah satunya ketika kita bicara bagaimana terkait dengan proteksi penanggulangan kebakaran, kita bicara ekosistem K3. Jadi tidak hanya kita bicara daripada utama tadi diterangkan juga bagaimana dengan industri, bagaimana dengan sekolah, bagaimana dengan akademisi. Jadi kita benar-benar berharap semua di antara kita ikut berpartisipasi, ikut kolaborasi. Kenapa semua harus ikut? Tidak bisa hanya mengandalkan 1-2 personel atau 1-2 departemen. Saya selalu bilang rekan-rekan, berjuang itu bersama. Kalau sendiri itu uji nyali Besti. Kita lihat rekan-rekan. Berikutnya, boleh ya Pak Supandi ya, satu pantun buat Pak Supandi. Jadi menarik, salah satunya dimulai juga dari rumah. Ada di sini rekan-rekan yang di rumahnya pasang apa? Boleh. Di kantor kita pasang apa ya Ibu ya? Di rumah kadang-kadang kita terlupakan. Di kantor ada asuransinya, di rumah belum tentu. Lalu bagaimana kita tidak memproteksi daripada keluarga ataupun kita bicara rumah? Satu pantun buat Pak Supandi. Tubuh lelah menahan lapar, mau olahraga takut dahaga.
Di rumah, yuk siapkan apa, kita siaga, keselamatan terjaga. Berikutnya, saya izin jauh-jauh datang dari Sumatera Selatan ya Pak berarti Pak. Pak Awaludin Latif Saubari, Wakil Presiden Direktur PT DSSP Power Sumatera Selatan. Pendidikan S1 di Teknik Elektro, ITS Surabaya. Begitu banyak pengalaman beliau, mulai dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa, PT Dian Swastika Sentosa, Truba Alam Manunggal Engineering, DSSP Power Kendari, dan saat ini beliau mengabdi di PT DSSP Power Sumatera Selatan. 15 menit Pak Awaludin, silakan. Bisa dibantu kali? Nanti dibantu ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Pak Mas Immanuel atas kesempatannya. Sebenarnya agak grogi juga ya, berdiri di pakar-pakar yang terkait dengan kebakaran ya. Kalau kita kayaknya masih cupu gitu ya. Tapi insya Allah kita niat kita untuk sharing dan bertukar pikiran, semoga bisa dapat masukan yang banyak ya dari bapak-bapak sekalian semuanya. Ya, kebetulan kami ini juga bekerjasama dengan Guru Karmat Pak Samsul, ya Guru Karmat DKI Jakarta ya. Walaupun kita dari Sumsel, grup kita bekerjasama dengan Guru Karmat DKI Jakarta, ya terutama untuk pelatihan dan kompetisi. Jadi kita ada pelatihan, terima kasih, pelatihan untuk tim damkar kita maupun tim penyelamat kita. Ya, berapa kali sudah 2 atau 3 kali dalam akhir-akhir ini kita kerjasama. Tujuannya apa? Tujuannya ya kita seperti Bapak sampaikan, kita memang harus terlibat semuanya, tidak bisa kita mengandalkan semuanya dari petugas damkar. Terima kasih. Mungkin tak kenal maka tak sayang, saya sendiri aja perkenalkan perusahaan kami yaitu DSSP Power Sumsel. Itu adalah pembangkit tenaga listrik, tenaga uap, batu bara, bahan bakarnya. Kita kapasitasnya 2 kali 150 MW yang berlokasi di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, tetapi kantor pusat kita di Jakarta, jadi kita punya kantor di Jakarta juga. Ya, ini sekilas mengenai perusahaan kami. Next, silakan Mas. Lagi, silakan. Lanjut. Kenapa bagi kita kebakaran atau fire itu sebagai concern sangat penting ya? Karena Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa pembangkit listrik tenaga uap itu pembangkit listrik thermal yang potensi bahayanya cukup besar ya. Di situ ada panas, ada tegangan tinggi, kemudian ada mesin-mesin berputar ya, kemudian ada pressure tinggi. Jadi sangat berisiko yang tinggi sekali. Oleh karena itu kami selalu menjadikan ini sebagai concern yang utama ya. Karena ini berpotensi untuk mengganggu operasional perusahaan apabila tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Silakan lanjut Mas. Nah, ini ya leadership komitmen kami bahwa safety start from top management. Artinya apa? Artinya bahwa top management itu memang berkomitmen menjadikan safety ini sebagai budaya perusahaan. Ya, jadi kita menjadikan aktivitas-aktivitas kita itu selalu embedded dengan safety dimanapun kita berada. Jadi kita ada seperti foto kita sampaikan, kita ada namanya kalau kecil kita biasanya safety talk ya. Kalau di kelompok-kelompok departemental kita namanya safety talk, atau bisa kalau orang proyek biasanya toolbox meeting ya. Tapi di dalam case kita kalau pada saat
semua karyawan kita wajib ikut, ya, semacam safety talk. Kita biasanya sebagai safety general meeting, ya, yang itu yang langsung memberikan adalah dari top manager semuanya. Jadi bagaimana kita membawakan safety itu supaya bisa menjadi budaya perusahaan. Safety culture transformation model kita berawal dari awareness, ya, kita membangun awareness, artinya semua karyawan, ya, sepertinya standar semuanya, ya, bahwa semua karyawan masuk menjalani induction itu sudah standar SOP, saya kira di semua perusahaan. Tetapi kita membangun bukan hanya sekedar induction, tapi mewajibkan karyawan untuk mengikuti beberapa training mandatori terkait dengan safety, sehingga itu nanti untuk membangun awareness. Ya, kemudian compliant, kita ikuti semua regulasi-regulasi terkait dengan safety maupun terkait dengan kebakaran. Engagement, dan terakhir adalah ownership, karena kita membangun tim ini supaya memiliki rasa ownership yang tinggi, sehingga nanti akan selalu berperan di dalam dimanapun mereka berada, terutama pada saat mereka bekerja di perusahaan kami. Salah satu programnya periodic emergency response drill. Jadi kita punya schedule rutin untuk melaksanakan emergency response drill, baik itu dengan simulasi berbagai macam kejadian, ya, termasuk kebakaran, bencana alam. Kebetulan kalau gempa bumi Sumatera Selatan termasuk rendah, Pak, ya, jadi tidak terlalu. Tapi itu kita lakukan juga, karena ya namanya kita tidak tahu, ya, kita lakukan, tapi frekuensinya memang kurang. Yang paling banyak adalah kebakaran dan juga bahaya listrik serta chemical, karena kita juga chemical cukup banyak exposure-nya. Jadi kita menjadikan drill itu sebagai latihan, bukan hanya sebagai latihan, tapi sebagai upaya membangun awareness. Lanjut, Mas. Ini ada contohnya schedule, saya rasa nggak perlu kita jelaskan. Ini adalah bagaimana kita membuat perencanaan schedule ERT, kemudian juga safety talk, dan juga simulasi-simulasi yang terkait dengan safety. Lanjut, Mas. Untuk tadi seperti disampaikan, ya, dalam penggunaan teknologi dan digitalisasi, kita menggunakan sistem alarm kebakaran, sistem monitoring kebakaran yang sudah cukup handal, ya. Jadi kita semuanya sudah tersentralisasi. Jadi kita dari Central Control Room atau CCR kita bisa melihat semua di mana ada terjadi potensi asap maupun potensi kebakaran yang timbul, ya. Itu juga termasuk di beberapa equipment kita, Pak, ada namanya LHD, ya, line heat detector, ya, yang nanti jika ada kebakaran dia bisa memberikan indikasi, terutama di area conveyor, karena di area conveyor batu bara itulah yang berpotensi sangat tinggi untuk terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran yang disebabkan oleh mesin, equipment, maupun akibat gas batu bara, debu batu bara. Lanjut. Lanjut aja, silakan. Lanjut aja. Silakan. Lanjut. Nah, untuk melihat implementasi ini kita juga mengukur, ya, mengukur atau measurable safety performance. Kita safety ini selain diukur dari si perusahaan juga bagaimana safety ini bisa kita jadikan sebagai salah satu KPI. Ya. Jadi untuk membangun awareness ini itu safety juga satu KPI. KPI dan langsung memberikan direct impact kepada karyawan. Jadi misalnya ada kecelakaan kerja, ya, walaupun tidak RTI, ada kecelakaan kerja yang terikut, itu nanti akan berpengaruh langsung ke insentif, ya, insentif bulanan karyawan. Ya. Nah, ini salah satu cara membuat bagaimana karyawan itu aware terhadap safety. Karena impact-nya itu enggak nunggu 1 tahun nanti bonus, enggak. Bulan itu juga, bulan kedepannya sudah langsung terdampak terhadap penerimaan karyawan. Ini terhadap penghasilan karyawan. Ini yang memberikan dampak signifikan pada awareness system. Nah, ini alhamdulillah kita mencapai saat Januari 2006 kita sudah sampai 13.800.000 jam kerja, ya. Itu ya salah satunya upaya kita untuk comply dengan
regulasi dan salah satu yang penting bahwa kita mengintegrasikan fire safety ini di dalam sistem manajemen kita. Kebetulan kita udah implementasi ISO 14000, ISO 9000, ISO 45000, SMK 3, SMK 2, proper dan ISO 50001 Energy Management System. Jadi integrasi sistem inilah yang kita gunakan untuk membangun sistem supaya sustainability dari perusahaan kita ini bisa terjaga. Nah, di sebelah sana ada Bagusi. Nanti saya jelaskan sedikit mengenai Bagusi. Ini juga salah satu program digitalisasi kita, Bagusi. Ya. Nanti di slide berikutnya. Silakan lanjut, Mas. Nah, salah satu yang menjadi penting bahwa perusahaan itu sekarang dituntut untuk memprogramkan ESG ya, Environment, Social, and Governance. Ini salah satu praktek atau salah satu implementasi program-program kita adalah bagaimana kita mengintegrasikan sistem manajemen tadi ya sebagai salah satu framework ESG. Nah, kaitannya dengan fire ini tadi kalau Pak Samsul sampaikan ya di sekolah-sekolah. Nah, kita juga sama Pak, kita juga kerjasama dengan sekolah. Kita lakukan pelatihan transfer knowledge gitu ya. Kita bawa alat-alat, bawa hapar, bawa mungkin masih karung Pak, bukan nandu Pak. Kalau bawa nandu nggak ada yang mau soalnya. Jadi kita bawain karung ya, latihan pemadam kebakaran. Karena terus terang ya, kalau apalagi di daerah ya, kalau di Jakarta mungkin sudah banyak orang pernah pegang hapar ya. Kalau di daerah orang pegang hapar mungkin baru seumur hidup itu Pak pegang hapar. Nah, teman-teman sekolah-sekolahnya kita perkenalkan bagaimana mereka apabila menghadapi kebakaran dengan apa, bagaimana menghadapi kebakaran dengan karung. Nah, salah satu hal juga yang ini Pak, kebetulan kita ini lokasi plant kita ini di lokasi yang rawan kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan artinya kita juga berkolaborasi dengan Manggala Agni ya. Kalau di Bogor Manggala Agni yang memang tiap tahun terutama pada musim kemarau itu istilahnya apa ya, kayak standby gitu ya, siaga satu lah ya, siaga satu. Jadi kita support itu karena kebetulan lokasi kita juga berdekatan dengan lokasi hutan yang atau lahan yang rawan kebakaran. Nah, ini kemudian untuk dari sisi sosial kita juga mengedukasi ya, kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, kemudian kerjasama dengan masyarakat, termasuk bagaimana kita memberikan aktivitas CSR kita ini juga bisa berdampak kepada masyarakat sekitar, terutama juga dalam pencegahan kebakaran. Kebetulan kita punya mobil damkar, jadi kadang-kadang kita juga support kalau ada kebakaran, karena kadang agak jauh Pak, posnya damkar yang punya pemerintah agak jauh, jadi kadang-kadang kalau kita ya kita masuk duluan. Walaupun kita nggak punya tim khusus damkar Pak, jadi kita nggak ada. Kita modelnya seperti sama kita di satu RT dua relawan ya. Kalau kita satu departemen 2 relawan. Jadi masing-masing departemen ada. Dan kalau shift masing-masing shift harus ada. Karena kebakaran kan nggak ada kalendernya, nggak ada kalender ya. Jadi kebakaran bisa jadi kapan saja. Ya, jadi tiap shift ada, tiap departemen ada. Dan itu kita sertifikatkan juga Pak. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar dilatih, tapi disertifikatkan ya. Beberapa juga ambil sertifikat di Cepu ya, Pak Erman ya, di Cepu ya. Nanti sebagian memang cukup handal ya, karena kita sudah sering ikut kompetisi, walaupun di internal Pak ya, kompetisi, jadi supaya itu melatih kebiasaan, melatih skill bagaimana kita memadamkan api ya. Nah, kerjasama ini ya itu juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk mewujudkan ESG tadi ya. Oke, silakan lanjut Mas. Lanjut contoh foto saja. Lanjut Mas. Nah, ini 3 challenge dan lesson learned Pak dari kami. Yang pertama adalah mindset change. Nah, mindset change ini kita coba
kita berpikir dari manajemen berpikir gimana caranya supaya orang semua aware. Jadi ini salah satunya, kita wajibkan semua orang berlatih atau melakukan training menggunakan SCBA. Ya, jadi tidak peduli dari level paling atas sampai level paling bawah, coba menggunakan SCBA. Karena tadi sekali lagi tidak tahu kapan terjadi, tapi orang harus bisa. Yang kedua, konsisten dan disiplin. Ya, kita bangun fire ground sendiri untuk latihan. Jadi tim kita ya bisa berlatih secara rutin bagaimana kita menanggulangi kebakaran. Dan yang terakhir, teknologi adaptation. Kebetulan kita punya virtual reality, ya virtual reality, tapi yang terkait dengan safety. Salah satunya adalah item kebakaran. Bagaimana kondisi kita saat menghadapi kebakaran. Nah ini mungkin masih tergolong jarang ya virtual reality, tapi jadi kayak main game tapi isinya safety semua sebenarnya. Ya. Alhamdulillah kita sudah punya dan cukup cukup bermanfaat lah ya. Karena kita bisa merasakan bagaimana jatuh, bagaimana bergetar, bagaimana tenggelam, ya simulasi semua walaupun semuanya virtual reality ya. Lanjut. Rasa ini inovasi-inovasi kita aja, alat-alat nggak perlu disampaikan. Ya, lanjut mas. Nah kita juga berusaha memenuhi standar-standar untuk safety kita, ya SCBA, bagi kita punya kompresornya buat isi. Kemudian kita otomatis ya karena kita juga sama, bukan hanya kebakaran tapi menanggulangi penyelamatan. Kita juga punya EID, kita punya EKG, dan komunikasi itu salah satu faktor penting bagi kami karena kami lokasinya di agak sedikit remote ya. Jadi kalau listrik mati, komunikasi handphone bisa hilang semuanya. Makanya kita juga punya satellite phone dan juga yang lagi tren kita pasang Starlink gitu ya. Kenapa ya? Karena memang pernah jadi kemarin tahun 2024 ada kejadian blackout di Sumatera, kita terputus kontak semuanya karena pada komunikasi koordinasi itu penting sekali. Jadi itu yang kita lakukan untuk mengoptimalkan kinerja. Lanjut mas. Ya ini hanya foto-foto aja fasilitas-fasilitas yang kami punyai, firefighting team dan otomatis dengan stationnya. Lanjut. Lanjut mas. Nah ini salah satu tadi katakan tadi membangun tim ya yang dua relawan sebenarnya sih kalau ini agak sedikit dipaksa pak relawan ya, jadi bukan rela ya. Kadang-kadang dipaksa karena mungkin badannya yang bagus ya, fisiknya oke, dan kita pilih juga pak. Jika kalau relawan nanti nggak ada daftar gitu ya, jadi akan dipaksa. Beda dikit kan ya, akan dipaksa dipilih yang bagus ya. Nanti kita gabungkan dalam tim ini. Jadi kalau nanti ada kebakaran atau apa bergerak cepat. Dan untuk kalau bantu ke masyarakat kita gunakan security kita juga kita latih. Jadi karena mereka di sekitar 24 jam. Jadi kalau saya ada di luar biasanya security yang bantu turun juga. Tetapi semuanya itu sudah melalui proses training, jadi tidak asal-asalan juga ya. Nah, ini semua kita lakukan sekali lagi untuk membangun roadmap perusahaan kita ya supaya bisa berdampak kepada environment, sosial dan governance kita sehingga nanti perusahaan kita bisa sustain untuk jangka panjang walaupun perusahaan kita adalah perusahaan yang memiliki resiko dari sisi kebakaran maupun dari safety sangat tinggi. Tapi insya Allah itu adalah upaya kita untuk meminimalisir semua supaya ada. Lanjut. Nah ini sebenarnya safety culture tadi yang kita bangun. Salah satu tadi Pak Bagusi ya, saya jajan Bagusi saja. Itu adalah bahaya alat orang usaha selamat inisiatif. Itu adalah digital aplikasi yang kita setiap orang siapapun yang datang ke plant kita, baik karyawan, tamu maupun kontraktor bisa melihat potensi bahaya apa saja, ataupun melihat sesuatu yang bagus, bisa untuk contoh, bisa langsung scan barcode, masukkan, nanti secara sistem kita akan data semuanya. Nah ini membangun budaya keikutsertaan di dalam implementasi safety ya melalui program digitalisasi. Next. Nah ini hanya recognition, saya rasa nggak terlalu penting. Lanjut mas. Nah terakhir bahwa kita mendapatkan bendera emas untuk SMK 3 dan insya Allah kita akan
tingkatkan. Dan sekarang juga SMK 2 kita berharap nanti tahun depan bisa hijau, sehingga kita bisa lebih meningkatkan lagi pelaksanaan lintas safety. Sekali lagi, fire safety atau terkait dengan kebakaran itu adalah salah satu item yang penting dalam proses safety secara keseluruhan di perusahaan kami, dan membangun budaya awareness terhadap kebakaran itu adalah yang menjadi nomor satu sekarang ya, karena dari poin itulah kita berharap tidak terjadi kebakaran, karena mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon masukan saran dari bapak semuanya yang saya pikir cukup ahli dalam masalah kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wali. Beberapa hal buat saya cukup menarik. Jadi salah satunya adalah safety start for top management. Jadi kita rekan-rekan bisa melihat, kita bicara terkait dengan komitmen. Bagaimana kita juga bicara melihat terkait dengan safety culture. Tidak hanya kita bicara dari awareness, tapi bagaimana itu bisa naik hingga kita bicara menjadi ownership. Jadi kita bicara adanya sense of belonging. Kalau saya sempat boleh samarikan, kita bicara tadi saya melihat ada 3 P. P yang pertama kita bicara terkait dengan peralatan. Begitu banyak peralatan yang rekan-rekan bisa lihat. Tadi ada fireground, bahkan dengan kita bicara pembelajaran melalui virtual reality. Berikutnya kita bicara ada prosedur. Begitu banyak sistem, tadi bahkan saya sempat barcode Pak. Bagusinya saya sempat barcode, menarik sekali. Rekan-rekan bisa melaporkan ketika melihat ada unsafe action, unsafe condition. Dan yang ketiga kita bicara adalah personel. Salah satunya di mana satu departemen ada 2 orang. Kan kalau di tempat kami nggak bilang relawan, sifatnya sukarela Pak. Suka nggak suka harus rela. Yang sudah ditunjuk. Kan menarik sekali, tadi safety KPI bahkan ada insentif bulanan yang bisa dipotong. Menarik rekan-rekan kalau terkait safety bulanan. Saya tipikal orang yang percaya kalau bicara sudah pada akhirnya orang hidup ujung-ujungnya adalah duit. Kenapa rekan-rekan ujung-ujungnya duit? Kalau tampang sudah tidak good looking seperti saya, minimal harus good rekening. Udah nggak good looking, nggak good rekening, good baik rekan-rekan. Penting nggak Mas good rekening? Penting. Kenapa saya selalu bilang good rekening itu penting? Uang memang tidak dibawa mati, tapi laki-laki tanpa uang tak akan dihormati. Bagaimana tadi bicara pentingnya kita mencapai KPI, dan saya sepakat sekali tadi Pak. Ada safety general meeting, ada toolbox, ada begitu banyak sekali training yang bahkan mandatori. Jadi agar sifatnya mandatori, memastikan semua pekerja itu ikut, biasanya kita berikan dengan absensi. Saya ingin sharing sedikit Pak terkait dengan absensi. Di sebuah kelas, guru melakukan absen terhadap muridnya. Gurunya buka buku absen, gurunya panggil muridnya yang pertama. Rindu angkat tangan. Hadir Bu, gurunya panggil lagi. Benci angkat tangan. Ada Bu, gurunya panggil lagi. Kasih izin Bu, gurunya panggil lagi. Sayang sakit Bu, terakhir kali gurunya panggil. Cinta, rindu dan benci menjawab secara bersamaan. Cinta pulang Bu, gurunya kaget. Loh kenapa cinta pulang? Iya Bu, cinta pulang. Karena cinta tak mungkin hadir kalau kasih dan sayang tak ada. Itu yang kita lihat. Yang terakhir kita simpan. Resumenya beberapa halaman saya. Sebelum dipanggil saya berdiri dengan Pak Insinyur Christopher P. Simanjuntak, MSI ANU. Begitu banyak sekali rekan-rekan kita bicara dari sisi akademik. S1 Civil Engineer dari ISTN Jakarta, S2 Occupational Health and Safety Administration dari STIAM Jakarta. Pengalaman puluhan tahun rekan-rekan dia bicara berada di begitu banyak sekali industri. Cukup banyak dihabiskan waktunya di Siman Indonesia, kita bicara PT Masindo Utama Nusantara, Total Bangun Persada, Ciputra Residen. Tanpa berlama-lama lagi, kita berikan waktu dan kesempatan. Baik, Chris, silakan. Oke, terima kasih Pak Emmanuel. Selamat sore Ibu Bapak semua, salam hormat dari kami. Saya kalau di Indonesia First Magazine itu ditugaskan sebagai juri. Dan ini teman-teman, kebetulan untuk di SSP itu saya salah satu yang
lakukan penilaian. No doubt, GSSP is good. Dan akan enak kalau leadernya itu seperti Pak Awang, investasinya besar untuk sesuatu yang tidak mereka inginkan, kebakaran. Orangnya, lalu peralatannya, lalu programnya, itu kan duit semua ya. Tetapi untuk mencegah potensial loss yang sangat besar dari peristiwa kebakaran. Plan for the best, but ready for the worst. Baik, ini sebetulnya cerita refleksi dari sekitar 7 perusahaan yang saya juri gitu ya. Lalu di dalam 7 itu sebenarnya ada 4 gap yang saya temukan ketika melakukan penjurian. Yang pertama itu terkait dengan kuantifikasi dampak finansial. Jadi bahwa fire itu harus ada rupiah supaya levelnya dia naik, karena harus disetujui oleh direksi. Jadi alokasi uang itu, cost itu harus ditunjukkan dengan rupiah. Nah, gap yang kedua adalah terkait dengan digital twin dan predictive analytics. Artinya bahwa fire itu sudah harus dikaji atau dipikirkan untuk melakukan simulasi-simulasi kebakaran. Jadi dia tidak lagi reaktif, tetapi proaktif. Nah, yang ketiga itu adalah gapnya itu terkait dengan interoperability system. Jadi ada alatnya, ada orangnya, ada prosedurnya, tetapi kalau tidak pernah dilatih, tidak pernah dievaluasi, bisa terlambat responnya. Menit aja hitungan, tentu pertumbuhan api akan menentukan dampak daripada kebakaran. Dan yang keempat terkait dengan fire watch impairment management. Itu satu aspek yang kelihatannya itu terlupakan di dalam tata kelola kebakaran. Nah, inilah refleksi kami. Saya dibantu oleh Pak Emmanuel yang kami sebut dengan peran strategis dalam keselamatan kebakaran proyek konstruksi, yaitu fire watcher sebagai last line of defense, garis terakhir pertahanan. Nah, jangan terkukung dengan konstruksi. Ibu bapak, semua bangunan gedung yang sudah fase pemanfaatan pun pasti ada pekerjaan konstruksinya, pasti ada fit out-nya, dan banyak sekali kebakaran terjadi pada fase fit out. Saya banyak teman-teman di gedung, di building management yang menyatakan fit out itu sesuatu yang sangat beresiko. Ya, ini abstraknya, jadi saya ringkas saja. Kita membuat materi ini itu dari NFPA 241 dan 51B. 241 terkait dengan konstruksi, yang 51B terkait dengan hot roll, cutting, welding, and so on. Jadi karakteristik dari konstruksi, kalau di konstruksi bangunan baru gitu ya, bahan mudah terbakar, ada sumber panas, kurangnya sistem proteksi, karena pada saat konstruksi belum ada proteksi, kemudian akses
terbatas untuk pemadam kebakaran melakukan manuver kalau terjadi kebakaran. Dan kalau terjadi kebakaran sangat sulit untuk dipadamkan. Saya cepat saja ya karena ada 15 menit. Kemudian ini adalah catatan kebakaran besar. Saya ambil dari luar negeri tentunya, karena dari dalam negeri peristiwanya ada, tapi pembelajarannya kurang kita dapatkan sebagai masyarakat. Jadi saya ambil dari luar negeri. Penyebabnya tentu ada bambu scaffolding, kemudian ada bahan mudah terbakar, lalu kemudian material mudah terbakar. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari 3 peristiwa ini adalah bahwa bahan mudah terbakar itu di lingkungan kerja tanpa proteksi yang sesuai, pekerjaan panas, kemudian adanya kurangnya proteksi kebakaran, tentu belum ada sprinkler dan sebagainya. Kemudian ketidaksesuaian prosedur dan izin kerja dan material scaffold atau insulasi yang tidak tahan api. Nah, manfaatnya tentu yang terakhir saya ambil bahwa fire watcher harus mulai kita lihat dan kita perhatikan. Ya, ini NFPA 241 pada prinsipnya dia untuk construction, alteration dan demolition. Alteration itu perubahan ruangan gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam kategori renovasi. Dan tentunya sebagai petunjuk teknisnya kita ambil dari 51B atau terkait dengan faktor. Ya, ini berbagai pihak yang ada di dalam NFPA 241. Ada pemilik proyek, kontraktor utama, subkontraktor, pekerjaan konstruksi. Kemudian ada Fire Prevention Program Manager (FPPM), kemudian ada Fire Watch dan tim pemadam kebakaran setempat. Nah, saya hanya ingin untuk menyampaikan terkait dengan Fire Watch dan hubungannya dengan FPPM. Ya, ini kolaborasi antara Fire Prevention Program Manager dan Fire Watcher. Jadi kalau FPPM dia mengembangkan, menerbitkan, kemudian inspeksi berkala, komunikasi, menyelenggarakan, menyusun laporan, itu tugasnya si manajer. Tetapi untuk Fire Watcher, dia mengikuti, menjalankan program yang dibuat oleh manajer, kemudian mengawasi pengecekan harian, laporan, mengikuti, dan menyusun laporan. Nah, petugas Fire Watch atau Fire Watcher itu tugasnya adalah pengawasan, pencegahan, penanganan dini kebakaran pada pekerjaan panas atau berkelompok. Berapa menit lagi? Masih 8 menit. 12 ya? Oke. Nah, ini simulasi yang kami ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat bahwa Fire Watcher sebagai last line of defense itu memiliki 6 best practice lah gitu ya, praktik terbaiknya. Jadi mengawasi pekerjaan panas, menyiapkan dan menggunakan alat pemadam, kemudian memantau area setelah pekerjaan panas selesai, menjaga keamanan area kerja, kemudian melaporkan potensi bahaya dan mendukung proses evakuasi. Kita lihat satu persatu. Mengawasi pekerjaan panas. Jadi langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah memastikan bahwa pekerja telah mendapatkan hot work permit. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip dan mendasar. Jadi no permit, no work. Jadi bila tidak ada permitnya, maka tidak boleh dilakukan pekerjaan. Kemudian mengecek kondisi area kerja agar bebas dari bahan mudah terbakar. Dan ini juga sebuah prinsip yang ada di NFPA, yaitu jarak aman 35 feet atau 11 meter. Kemudian menyiapkan dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Jadi alat yang harus tersedia adalah APAR tentunya.
selang air atau hidran bila mungkin dilakukan, atau standpipe gitu ya, dan fire blanket. Kemudian tindakan yang harus dilakukan, memastikan alat pemadam tidak terhalang atau terkunci, kemudian mengecek tekanan alat pemadam berfungsi, siap untuk berfungsi, kemudian melakukan simulasi pemadaman. Yang ketiga adalah memantau area setelah pekerjaan panas. Langkah yang harus dilakukan, melakukan inspeksi menyeluruh terhadap area sekitar untuk memastikan tidak ada bara api atau sisa pekerjaan panasnya. Kemudian menggunakan alat deteksi panas atau thermal scanner untuk memastikan tidak ada titik-titik yang panasnya itu masih tinggi. Biasanya kalau tertangkap, terscan oleh alat ini, maka biasanya di situ ada bara yang masih belum padam. Kemudian jika ditemukan bara api atau material yang masih panas, segera lakukan tindakan pemadaman. Kemudian memperpanjang waktu pengawasan jika diperlukan, terutama di daerah dengan ventilasi buruk atau bahan mudah terbakar. Kemudian yang keempat adalah menjaga keamanan area kerja dari bahaya kebakaran. Tindakan yang harus dilakukan, memastikan area kerja bersih dari bahan mudah terbakar, kemudian menggunakan penghalang atau tirai tahan api, dan membantu pekerja memahami risiko kebakaran. Kemudian yang kelima, melaporkan potensi bahaya kebakaran kepada FPPM. Apa saja yang perlu dilaporkan? Pertama adalah pelanggaran terhadap prosedur keselamatan kerja panas, kemudian kerusakan pada alat pemadam kebakaran atau sistem proteksi kebakaran, kemudian kondisi listrik yang mencurigakan, kemudian adanya material mudah terbakar yang tidak disimpan dengan benar, dan yang terakhir adalah mendukung proses evakuasi dan tanggap darurat. Mengaktifkan alarm kebakaran kalau terjadi keadaan darurat, kemudian menggunakan alat pemadam, kemudian memandu pekerja menuju jalur evakuasi, dan melaporkan insiden kebakaran kepada FPPM dan tim pemadam kebakaran setempat. Jadi ini 4 menit lagi, terima kasih. Jadi tugas inti daripada Fire Watcher adalah bagaimana sebelum, bagaimana saat, dan bagaimana sesudah pekerjaan panas dilakukan. Jadi dari 6 yang tadi best practice itu, maka 3 tugas inti daripada Fire Watcher adalah bila sebelum pekerjaan panas apa yang dilakukan, kemudian saat pekerjaan panas apa yang dilakukan, dan sesudah pekerjaan panas apa yang dilakukan. Melakukan pengawasan minimal 30 menit setelah hot work selesai, ini menjadi sesuatu yang perlu kita edukasi kepada teman-teman yang bertugas sebagai fire, karena ternyata banyak juga kebakaran yang terjadi ketika pekerjaan hot work itu selesai. Ketika pekerjaan hot work selesai, fire watcher-nya juga ikut pulang bersama pekerja, lalu sekitar 1 jam kemudian terjadilah kebakaran. Jadi ternyata ada spark yang ternyata belum mati. Inilah pemetaan tantangan dan solusi berbasis NFPA 21 dan 51B. Ini menarik sekali untuk didiskusikan lebih lanjut. Kemudian ini slide-slide yang saya dapatkan dari para peserta penjurian. Keren sekali KAI. Inilah yang 35 feet atau 11 meter ya. Ini dari NFPA 241. Kemudian ini dari Leighton. Dia sudah mengafirmasi membuat appointment letter kepada pekerja yang bertugas sebagai fire watcher. Ada
Electrical Mechanical Manager, kemudian ada Authority Energy Marshal. Biasanya orang-orang mechanical electrical yang ditunjuk sebagai marshal, atau kalau di NFPA itu FPPM-nya lah gitu ya. Kemudian ini adalah izin kerja yang kami cuplik dari AIG, American International Group, sebuah asosiasi asuransi yang berasal dari Amerika. Menarik sekali bahwa sudah tertulis dengan baik tugas daripada fire watcher, termasuk lokasi radius 11 meter ini. Ini di work permit sudah muncul. Kemudian pengawas api, fire watcher-nya seperti apa. Nah ini ada sinusnya. Ya, fire watcher itu fungsi nyata atau sekedar jabatan. Maka kalau kita perhatikan dari materi ini, yang mencegah kebakaran bukan jabatannya, Ibu Bapak, tetapi kehadiran dan kewenangannya. Jadi kebakaran yang terjadi, yang tercatat, itu terjadi karena adanya api kecil yang enggak ada orangnya. Jadi sebetulnya apinya kecil dan mudah dilawan, tetapi sayang orangnya enggak ada. Ya, call to action untuk para pimpinan di sini yang hadir, bahwa yang pertama adalah elevator of governance. Jadi artinya bahwa hot work itu menjadi corporate risk. Jadi hot work itu menjadi corporate risk, dia naik menjadi corporate risk. Artinya masuk ke dalam kalau Ibu Bapak di perusahaan yang namanya kebijakan risk management, dia sudah masuk di sini. Hot work deh, bukan fire-nya, hot work-nya. Kemudian masukkan dalam radar board dan risk register, kemudian grant rules of authority. Jadi berikan kepada pekerja itu untuk menjamin mereka mengambil keputusan untuk berani melakukan stop. Legitimasi penuh bagi fire watcher, kemudian tanpa tekanan produksi. Yang ketiga adalah ensure kompetensi and focus. Jadi orang-orang fire watcher itu harus tersertifikasi dan tidak merangkap tugas, fully dedicated saat hot work. Dan yang keempat adalah secure the governance chain. Artinya bahwa board, kemudian FPPM, permit, fire watcher, semua itu menjadi mata rantai yang harus aktif dan accountable. Nah, Ibu Bapak, besok pagi ketika Ibu Bapak berada di lokasi kerja, kalau ada api kecil, itu sudah bukan lagi persoalan operasional, bukan lagi persoalan orang-orang yang memakai baju merah, bukan lagi persoalan orang-orang yang ada label HSE-nya, tetapi itu udah persoalan kita sebagai pimpinan. The next fire is not operational, it is a leadership decision. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak, Pak Kris. Menarik sekali, saya izin beberapa. Jadi tidak hanya kita bicara local regulation, tapi bagaimana kita juga terbuka. Salah satunya dengan begitu banyak sekali standar-standar yang dikutip tadi dari NFPA, ada NFPA 241, NFPA 51B. Menarik lagi, saya sempat kutip terkait dengan bukan hanya operational, tapi kita bicara leadership decision. Berarti kita bicara komitmen. Komitmen tadi sempat disinggung terkait investasi. Bahkan ketika bicara fire dan yang lain, kalau bisa ada rupiahnya. Menarik sekali, saya teringat terkait dengan rupiah.
Saya tipikal orang yang percaya komunikasi yang efektif itu komunikasi dua arah. Pasti ada korelasinya dengan rupiah. Saya percaya rekan-rekan. 1 jam rekan-rekan video call, 30 menit rekan-rekan voice call, 10 menit rekan-rekan berdiskusi tatap muka itu kalah oleh 10 detik sebuah pelukan hangat. Sembari berbisik, uang 3M-nya udah ditransfer ya. Kita bicara di sini terkait dengan masalah investasi. Berikutnya, firewatcher sering sekali dianggap hanya sebagai sebuah pelengkap. Sudahkah ketika rekan-rekan melaksanakan work from permit, rekan-rekan benar menunjuk memang ada firewatcher-nya dengan tugas intinya sebelum melakukan pekerjaan panas, selama pekerjaan panas, bahkan sesudah. Di NFPA 51 tadi disebutkan bahkan hingga 30 menit. Bagaimana juga dia bicara memastikan jarak 35 feet ataupun kita bicara dengan 11 meter. Terima kasih sekali Pak Kris. Buat Pak Kris saya nggak perlu kasih pantun, karena saya belum pantun aja, Pak Kris sudah cakep duluan. Kita berikan rekan-rekan, tentunya kurang lengkap kalau tidak hanya kita bicara diskusi atau tanya jawab. Kita berikan untuk termin pertama, silakan kita berikan kesempatan 3 orang penanya. Boleh dengan memperkenalkan nama, dari instansi mana, pertanyaannya diajukan kepada siapa. Silakan rekan-rekan. 3 pertanyaan pertama. Boleh nanti minta tolong mikrofonnya ya. Siap. Yuk. Ini sudah siap. Silakan. Ada mungkin 1 pertanyaan ditanyakan, nanti mohon untuk dapat dijawab dari sisi panelis dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Nama dari mana? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Joko Priyono. Jadi saya dari ASLIKA 3, Asosiasi Lingkungan Industri Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kita banyak beraktivitas di wilayah Karawang, Purwakarta, Bekasi ya, yang banyak industri di sana. Jadi karena ada kawasan industri. Baik, pertanyaan saya sebenarnya ke Bapak Damkar. Jadi saya juga kerja ya, di salah satu perusahaan yang memproduksi mobil listrik, dan yang kita tahu isu yang terus beredar di kendaraan mobil listrik adalah isu terkait dengan how to if the fire happen. Jika ada kejadian, apa yang kemudian dilakukan? Kita juga ada pengalaman juga, bukan saya dengar dari teman. Jadi itu bukan hanya mobil yang sebenarnya ada baterai, tapi juga kita sekarang sudah menggunakan forklift, banyak sudah menggunakan baterai dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan adalah saya nggak tahu apakah kita yang terlambat tidak update atau sebenarnya memang semua itu sedang dalam pencarian. Karena ketika kebakaran yang kemudian disebabkan oleh baterai ini, itu bahkan kadang-kadang tim yang ada di wilayah entah kawasan ataupun di mana, kadang-kadang juga mereka kebingungan untuk melakukan bagaimana pemadamannya. Kadang-kadang mereka juga berdiskusi dengan kami bagaimana sih sebenarnya pencegahan yang terjadi. Kalau boleh sharing, kami sebenarnya juga melakukan yang namanya drill terkait dengan bagaimana pencegahan kebakaran pada mobil listrik jika itu terjadi, baik itu di dalam pabrik ataupun ketika di luar pabrik. Beberapa peralatan itu sudah kami siapkan dan kami biasanya melakukan drill kurang lebih 4 kali dalam setahun untuk melakukan khusus untuk kendaraan listrik. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya udah sampai sejauh mana sih sebenarnya Pak persiapan dari Damkar khususnya ada di pemerintahan ini dalam menanggulangi ketika terjadinya hal-hal yang sifatnya baterai, ya mungkin mobil listrik ataupun forklift dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jadi kekhawatiran kita juga. Karena ada banyak mobil-mobil di mall, di di parkiran basement dan lain sebagainya, yang kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari cara bagaimana penempatan parkir pun harus dievaluasi seperti itu. Nah itu mungkin bagaimana peran dari Damkar khususnya pemerintah ini dalam
menanggulangi terjadinya potensi-potensi kebakaran yang berkaitan sama mobil listrik ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Mungkin itu saja, Pak Aim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Joko dari Asilika 3. Mas Samsul, bagaimana ini Pak kira-kira terkait dengan mobil listrik yang sedang kanker ini Pak? Silakan. Terima kasih. Ini juga pertanyaan beberapa kali juga. Tadi sudah saya sampaikan. Saya sudah mengadakan bicara sehat. Untuk sampai saat ini rujukan untuk penanganan itu belum ada. Rujukannya belum ada. Termasuk penanganan kita harus apa belum ada. Contoh ada salah satu kejadian yang di Kecamatan Palmerah. Mobilnya posisi tidak dicas karena sudah full 100. Setelah 3 hari kebetulan yang punya janji menggonggong keluar ada asap. Apa yang kita lakukan? Pertama, karena dapat informasi dari pakar, kita datang. Yang kita punya waktu itu hanya kayu tongkat. Kita hubungin aja sambil kita siram. Termasuk bagaimana untuk mengeluarkan dari garasi. Nah, direct saja. Gak mati-mati. Gak mati-mati. Sampai pemiliknya itu dealernya. Dealernya bingung juga, kita mau melakukan apa? Siapa? Setelah istilahnya asapnya nggak ada, ditowing, dibawa ke dealernya, dicemplungin ke kolam. Nah, waktu saya kemarin ada pertanyaan juga, apa bisa atau tidak? Jawabannya ada yang nanya juga. Baterainya kan adanya di bawah. Masa mau nyemprot begini? Kan bisa juga. Kemarin ada juga rata-rata semacam kayak disuntik. Tapi belum ada rujukan itu. Banyak sekali sekarang kan ada tempat-tempat kebiasaan juga yang apa itu yang biasa kita makan soto itu di jalan biak gitu kan ada itu. Coba banyak di situ ditaruh tempat jalan di sampingnya tukang gorengan. Tukang gorengan potensi untuk meledak banyak juga. Ini mumpung masih hangat kebetulan supaya kelihatan baju birunya Pak Edi, ada pertanyaan Pak Edi yang terkait untuk penanganan TV kalau saya kebakaran. Boleh Pak ya, biar baju biru kelihatan juga. Kebetulan penyelenggara apa namanya acara sehat kemarin. Silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Kalau ada yang ingin ditambahkan Pak Edi. Izin Pak Kabit dan para peserta yang ditanyakan apa nih? Bagaimana kita bicara ketika ada kebakaran terutama mobil listrik ini penanggulangannya sama-sama seperti apa? Baik, penanggulangannya sementara kan memang belum ada peraturan ya yang mengatur regulasi tentang bagaimana penanganan tentang kebakaran yang kita tahu resikonya apa, yang terbakar apa, dampak dari kebakarannya apa. Itu sementara baru penanggulangannya seperti itu Pak. Jadi dampak dari kebakaran itu dari efek dari kebakaran apa, penyebab dari kebakarannya apa, dan itu kita bisa menanggulangi. Penyebabnya jadi kalau menyebabkan panas berarti kita akan mengurangi panasnya. Selama ini kita masih menggunakan baterai air untuk mendinginkan, itu bukan untuk mematikan karena baterai ini tidak akan padam kalau masih ada dayanya. Jadi kita hanya mengurangi thermal panasnya supaya tidak menyambung ke kanan kirinya. Nah, itu sementara seperti itu. Makanya
kita untuk mengurangi dampak panasnya itu kurangi dengan air yang cukup banyak. Penempatannya juga mungkin tidak harus di basement, harus tempat yang terbuka. Seperti itu kita menggunakan air ataupun fire blanket juga hanya mengurangi kemah, tapi tidak bisa memadamkan kalau tidak dayanya itu belum habis. Sementara sebenarnya kalau kita ngomongin baterai itu sama saja sih Pak, kita setiap hari ke kantong baterai, bahaya juga sama kan, sebesar kecil juga sama aja. Tapi baterai itu kan punya manajemen untuk penanganan. Lama-lama nanti juga aman. Seperti dulu kita konversi dari minyak tanah ke gas, takut meledak-meledak, kantongin tidak masalah. Nanti akan seperti itu, apalagi baterai. Kalau baterai itu sudah manajemennya, sudah teknologi lebih canggih daripada gas itu. Nanti akan seperti itu. Mungkin pertama-tama kita seperti barang baru, kan bahayanya seperti biasa saja seperti itu. Kita tangannya ya bagaimana dampaknya ya, nanti kalau meledakan berarti kita menjauhi jaraknya berapa. Seperti itu. Petugasnya harus menggunakan APD, jelas itu karena apa? Gasnya itu mengandung gas yang beracun. Dampak baterainya kesiram air juga mengandung limbah. Semua juga kebakaran, semua menimbulkan residu limbah ya. Walaupun seperti kita belum lama kan di Tangerang setelah kebakaran air ikan semua mati, limbah itu juga sama gitu. Jadi kebakarannya juga sama, baterai limbahnya juga akan mencemari. Tapi sementara ini penanganannya adalah mengurangi kemah dulu sampai dia itu turun panasnya dan oksigennya jadi berkurang, juga mengurangi oksigen masuk dalam lagi. Sedangkan baterai sendiri itu sebenarnya bisa menciptakan oksigen sendiri karena dia mempunyai manajemen sendiri. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Samsul, Pak Edi untuk jawabannya. Dengan Pak Joko kita berharap itu menjadi sebuah momentum yang baik. Bagaimana bersama-sama kita bicara, kita bisa merumuskan terkait dengan penanggulangannya seperti apa. Tidak hanya kita bicara nanti hasil dari saresehan, tapi mungkin akan menjadi sebuah peraturan yang mengikat untuk bersama. Ya. Terima kasih sekali Pak Joko. Kita berikan satu lagi rekan-rekan, satu lagi penanya. Silakan. Tadi saya sudah sempat melihat ada beberapa tangan yang sudah mulai teracun. Siap. Terima kasih. Silakan. Nama dari departemen mana ditujukan kepada siapa? Silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Salah Hardi, saya dari PT Simus Indonesia. Salam kenal semua yang hadir di sini. Saya mau menanyakan kepada Pak Bayu. Silakan. Mengenai thermal runaway Pak, tadi sempat dibahas juga kebakaran di Teradom cukup kasus terakhirnya. Saya ingin tahu secara pribadi, apakah sebelum kebakaran tersebut terjadi pernah ada pemeriksaan secara keseluruhan tentang safety gedung tersebut? Karena kalau dari saya lihat dari media, kejadian terjadi di sana semua orang di dalam Teradom itu melakukan evakuasi itu mereka naik ke rooftop. Instead of mereka lari ke bawah, tapi mereka lari ke rooftop. Tolong dikasih penjelasannya Pak untuk masalah mengenai hal itu, karena saat ini PT Siemens Indonesia juga kami sedang khawatir sekali dengan masalah kebakaran melalui baterai atau thermal runaway. Jadi kayaknya cukup sekarang cukup darurat ya Pak ya. Itu mau penjelasan, terima kasih Pak. Baik, siap. Terima kasih. Silakan Pak Samsul. Menarik sekali terkait Teradom ini Pak. 22 orang meninggal. Untuk Teradom ini kan termasuk bangunan tubuh yang tadinya 3 atau 4 lantai, bukan 8, 7, 6 ya, 6 lantai. Depannya kan ada tambahan. Jadi perizinan pun tidak ada. Kita tidak pernah mengeluarkan untuk rekomendasi apapun karena mereka tidak memohon. Kan itu. Kalau kondisinya tangga darurat tidak ada. Yang terselamatkan itu waktu itu ada kita bikin tangga sendiri. Tangga kita tarik, kita taruh di atas, darurat bisa. Makanya saya biarkan. Ini kan
maupun yang baru dia ditumpuk di lantai satu udah gitu. Katanya ada barang yang jatuh. Tapi ada kajian lagi beberapa karena panas. Saya bilang, padahal kalau ditiup itu meledak atau terbakar dalam 1 detik itu 3 meter ke atasnya. Posisi korban ada di lantai 3, 4. Jadi ibaratnya semacam kayak cerobong hanya 1 tangganya ke atas. Jadi dari lantai bawah langsung namanya asap itu sama ke atas. Nah, kemarin foto-foto yang meninggal itu nggak ada banyak kebakaran. Jadi sebenarnya cuma kebakaran. Unit kita, unit tangga tidak bisa masuk. Nah, makanya pentingnya proses ini. Jadi yang perlu kita antisipasi juga dengan KUHP yang baru sekarang lagi sudah dibahas. Dan untuk bangunan harus siap-siap. Harus mempersiapkan itu semuanya. Jadi kemarin kita juga sudah diperiksa juga, memang kita tidak mengeluarkan rekomendasi apa. Tadi pemilik gedung ternyata disewakan merasa dan itu bangunan tunggu dan tidak untuk yang bangunan tunggu. Sementara itu. Siap. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Berarti salah satunya tadi kita akan lihat, berarti intinya kita bicara adalah sebuah komitmen rekan-rekan. Jadi ketika kita memiliki bangunan, bagaimana kita berkomitmen menjaga terkait potensi kebakaran. Komitmen, kami selalu bilang komitmen itu adalah sebuah janji. Ketika janji, maka janjinya harus ditepati. Karena ketika janjinya tidak ditepati, buat apa janji manis kalau hanya menyisakan isak dan tangis? Terima kasih sekali pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk keempat panelis kita, Pak Samsul, Pak Supandi, Pak Waluyo, dan Pak Christopher. Kita berikan aplaus rekan-rekan kita. Tadi saya awali dengan pantun, izinkan saya tutup juga dengan pantun. Ikan lohan, ikan gabus, diredam dulu baru direbus. Proteksi kebakaran dengan serius agar nyawa tidak terputus. Terima kasih.